IDJL, aduh Indonesia Diecast Jeep Lovers. Halo semuanya, kembali lagi di live Indonesia Diecast Expo. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Betul. Salah satu komunitas legend deh. Betul. Komunitas legend juga. Legend yang ya. ada di Indonesia. Langsung aja kita undang. Langsung aja ya, udah nggak kuat gua nih. Iya, nggak kuat emang nggak puasa. Nggak kuat. Oke, tanpa sabi. Iya, tanpa basa-basi kan. Kita langsung undang. Betul sekali. Ini dia Dari IDJL. IDJL, welcome Om. Boleh Let's go. silakan. Tarik Om, jangan duduk. Selamat sore. Monggo, duduk Om. Dari sini Om. Kita enjoy-enjoyan aja Om. Enjoy ya, Ke. Aduh. Ini podcast relax aja Om. Copot. Karena bukan podcastnya Boleh Close sama the door. Andre. Kalau close the door kan agak deg-degan ya. Oke Om, sebelumnya kita mau kasih informasi dulu terkait event IDE. Jadi IDE itu akan hadir kembali di tanggal 25-26 Oktober. Betul. Tempatnya di mana nih? Di Ice Base Day di Hall 10 Ice Base ya. Hall 10. Buat kalian semua yang tinggal di Tangerang, Bintaro, Jakarta dan sekitarnya, pastinya udah jangan cacicu, langsung aja datang ke Hall 10 di Betul banget. Ice Base Day. Betul Ya. banget. Ada apa aja sih nih activity? Oke, aktivitinya tuh kurang lebih ada balap, Ada custom, balap. foto kompetisi, ya kan, diorama display. Diorama display. Terus ada display 1:1. Komunitas? Gokil, komunitas pasti Pasti ada. ada dong. Ya, Masa masa. ide itu terlahir dari komunitas guys. Masa ya tahun ini nggak ada komunitas? Iya. Aduh. Oke, next. Oke. Om, boleh memperkenalkan diri dulu? Silakan Om. Siapa dan dari mana? Satu-satu silakan. Siap. Nama saya Billy Subagio, termasuk admin dari IDJL. Admin Admin guys. DJL guys. Om Willy ya, berarti ya. Willis pakai S. Oh Willis, oke. Oke Omnya, boleh silakan. Ya, perkenalkan nama saya Imanudin. Nama media sosialnya sama Imanudin juga. Oke. Buat kalian semua silakan follow ya. Ya, follow. Buat nanya-nanya Jim ya. IG-nya juga Imanudin. Terus saya juga admin di Oke. DJL. Dari sini dari rumah ke kantor berapa lama Om? Sorry. Enggak lama sih, sekitar ya 30 menit. Oh 30 menit Omnya? Men. Kalau nggak macet. Men. Oh kalau macet. Katanya nih, Iya, apa nih? Momis tuh habis berangkat gawe, habis balik gawe. Oh, balik gawe langsung sini. Podcast Semangatnya kita loh. Gila, lu. Gokil. Thank you banget Om udah berkenan datang loh. Ya, thank you banget Om mau Happy ngobrol-ngobrol. banget lu kita loh. Guys, pulang kerja langsung ke sini ngobrol. Emang Jadi luar buat biasa. Bagi yang di rumah, Om Willis sama Om Iman, mohon maaf kita pinjam dulu sebentar. Kita culik dulu bentar ya. Buat IDE dulu. Woi, gokil. Kita pinjam dulu sebentar ya. Tante semua. Oke, Nek, langsung aja. Oke. Kita pengen kepoin. IDJL. Sebenarnya history dan backgroundnya IDJL tuh gimana sih Om? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin dari Om Willy atau dari Iman? backgroundnya IDJL. Mungkin historinya nih. Boleh, Biar silakan. Paham historinya. Sebenarnya dulu juga cuman member, cuman karena kebetulan foundernya Om Drafi Pritama. Jadi banyak kesibukan, jadi saya diangkat jadi admin. Semoga bisa mengangkat IDJL. Terus tujuannya untuk bisa membedakan antara Jeep dan JIP, JIP sama JEP. Oh, JIP dan JEEP ya. Yes. Oke. Tanggal 28 Juli 28 Juli tahun 2012 terbentuknya. terbentuk. Itu terbentuknya emang dari karena sama-sama suka apa? Jeep atau emang nggak sengaja kebetulan aja Om? Kalau untuk terbentuknya itu sebenarnya founder sendiri mempunyai Kiblat. tujuannya itu dia ada Landy sendiri, ada Jeep sendiri, jadi segmennya mengerucut gitu. Mengerucut. Ya. Mengerucut ya. Oke.
Boleh Mas Aco. Tapi gue kepo sebenarnya nih. Om Willis ini yang mau mengumumkan member atau anggota dari DJL. Gue pengen tahu koleksiannya juga sebenarnya. Hai. Koleksian nih. Koleksiannya itu apakah spesifik ke Jeep aja kah atau ada koleksian lain, Om? Sebenarnya kalau saya memang kebetulan sukanya diecast, tapi Jeep ini ternyata lebih banyak gitu loh. Lebih banyak di koleksi saya itu, jadi tidak menutup kemungkinan saya itu penyuka semua ya, maksudnya punya selingkuhan ya, diecast ya. Jadi bisa semuanya, cuman saya kebetulan banyak di Jeepnya. Oke. Kalau Om Iman sendiri ya fokusannya apa di Jeep aja? fokusannya sih saya Jeep. Koleksinya. Tapi memang awal-awal saya mengenal diecast itu gado-gado. Gado-gado. Awalnya ya karedok gado-gado tuh ya. Apa nih? Biasanya KRT 2. Kalau ke toko itu main serok aja awalnya. Akhirnya saya kok nggak ada Jeep ya? Itu yang terlintas, kok nggak ada Jeep diecast. Ternyata ada. Oke. Akhirnya yang lain-lain itu saya singkirin, Jeep aja saya serok. Fokus Jeep ya. Fokus Jeep. Gokil. Karena saya juga punya histori dengan Jeep itu di skala satu-satunya. Nah, saya navigator. Oh, alah. Gitu. Navigator. Navigator off-road Oke. gitu kan. Nah, akhirnya saya memang basicnya di Jeep gitu kan. Emang udah gini banget ya sama Jeep. Udah nyatu. Pokoknya kalau dibeset nih darah nih. Darahnya Itu pokoknya di Jeep ya. Udah Jeep arah ya. Iya. Terus komunitas juga masih saat itu masih saya raba-raba. Oh, nggak ada komunitas Jeep gitu. Kebetulan kenal lah beliau ini di waktu itu ya IDE juga ya. IDE gitu. Awal-awal saya selalu bawa Jeep. Gabung aja ke komunitas kita katanya. Oh, apa namanya? Indonesia Diecast Jeep Lover. Tuh ada lovernya nih gitu. Gokil. Ya udah kecemplung lah di IDJL ini. Akhirnya saya diajak jadi si adminnya. Luar biasa ya. Gitu. Gokil. Om, gue kepo juga, Om. Dari terbentuknya IDJL pertama kali sampai sekarang, anggotanya sudah ada berapa, Om? Kalau boleh tahu. Sekitar 3.000. Wow, 3.000. Dan itu Indonesia. Seluruh Indonesia. Gokil, guys. Gila. Luar biasa loh. 3.000. Yang aktif memang tidak banyak kayak yang aktif gitu. Followers tuh berapa? Ya, bang, saya mau apa, Bang? Buset, Bang. 3.000 coy. Gokil. Kita 3.000. Followers gue aja kalah. Iya. Gokil. Terus kenapa bisa kepikiran, Om, tercetus untuk membuat komunitas Jeep? Untuk menjawab pertanyaan tadi antara JIP dan JEP. Oh, yes. Betul. Jadi orang teman-teman Dicaster itu animonya nggak apa-apa mempunyai nilai Jeep itu sama. Contoh kayak Lendi dibilang Jeep, terus Jimny dibilang Jeep. Padahal Jeep itu bukan jenis, Jeep itu brand. Betul. Benar? Betul. Makanya orang kita di sini memberitahukan Jeep itu bukan begitu. Jeep itu brand. Nah, brand itu apa? Brandnya Jeep. Mobilnya kayak gimana? Ya itu kayak Rubicon, kayak Cherokee, kayak Willys, itu Jeep. Masih banyak sekali. Nah, ya tuh. Dan itu masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Oke. Nah, kita menciptakan IDJL itu untuk memberikan jawaban seperti itu sebenarnya, bagus. Bahwa di luar sana itu masih banyak yang tidak paham juga masalah Jeep ini gitu kan. Bahkan sampai sekarang juga masih ada yang posting di IDJL itu masuk FJ40. Oh iya. Kita berdebat juga gitu kan. Kita menjelaskan Jeep itu ini loh gitu kan. Lah, ini di surat itunya ada tulisan Jeepnya gitu. Tapi lihat di mesinnya tulisannya Jeep sama Toyota. Oh alah. Jadi kalau di grup IDJL sendiri sebenarnya boleh posting yang lain boleh, tapi asal pendamping Jeepnya itu sebagai bintang utamanya. Oh, bintang utama. Yang penting ada center of the world-nya lah mungkin ya. Oke. Kemungkinan mau sedan, mau truk boleh. Yang penting ada tuh. Ada Jeepnya dan dia sebagai tokoh utamanya, bintang utamanya. Oke, Om. Ini ngomongin masalah tadi 3.000 ya sekarang ya udah anggotanya ya. Ada nggak sih Om kalau misalkan kegiatan-kegiatan kayak misalkan kopdar atau shopee segala macam yang dilakukan secara rutin per minggu atau per bulan mungkin ada untuk saat ini?
Untuk saat ini paling sekali sebulan ya. Sekali sebulan. Kopdar tipis lah. Kopdar Gitu. tipis lah ya. Iya. Kopdar tipis, boleh. Kita kan juga banyak ada tersebar di mana. Tersebar. Paling ya kita yang Tangerang. Gitu. Cuman kan yang lain-lain jadi pengen. Benar. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anggota-anggota yang di seluruh Indonesia, maksudnya mungkin di Bandung kalau mau bikin kopdar di Bandung IDJL silakan. Kita cakep tuh. Kopdar IDJL di Bandung sambil ngopi hanet. Iya enggak? Ngopi hanet dan cucur. Kalau misalkan ada nih di Bandung, di Bogor atau di mana nih, Jeep lagi kopdar. Iya. IDE bakal support. Tuh, IDE bakal support guys. Gokil nggak? Asik ya? Support gak sih soal itu? Kita datengin. Boleh. Kita bawa lur pres ya. Kita datengin pokoknya Pak. Iya, tenang aja itu Pak. Itu. Nick, tahun ini kita punya konsep yang cukup menarik Om. Jadi tahun ini kita punya konsep itu roadshow. Kita ada roadshow ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Ceritain Nick, konsep kita seperti apa? Oke, untuk konsep kita saat ini tuh kita pengen mengangkat back to the day ya sebenarnya. Kita pengen jauh lebih dekat lagi ya. Menjadikan wadah yang dimana apa ya? Merangkul hangat semua komunitas Om. Kayak gitu kurang lebih, dan kemungkinan kita bakal ada 5 sampai 6 kota ya Mas. Betul. 5 sampai 6 kota yang bakal kita datengin. Salah satunya itu nyebrang lah. Ada satu ya kan. Dan mungkin dengan adanya ya. Jauhan dong kalau itu gitu kan. Nah, kita ini mengangkat back to day ini atas dasar apa ya Om ya? Pengen jauh lebih dekat lagi sih Om sama komunitas. Kita pengen lebih dunia diecast itu guyup. Betul, guyup lagi. Betul. Makanya kenapa kita punya konsep roadshow Om. Kita ingin merangkul secara langsung ke teman-teman sobat diecast yang ada di luar kota. Saat itu kita ingin merangkul juga dari teman-teman komunitas Om. Betul. Nah, mendengar konsep kita roadshow, Om sebagai komunitas IDJL, tanggapan seperti apa Om dengan konsep roadshow kita nih? Gitu. Ada tanggapan nggak mungkin? Bagus, menurut saya sih bagus. Jadi yang kemarin untuk yang IDJL sebelumnya kan banyak juga yang Om di sini dong, jangan di sini terus. Nah, ya. Nah itu kan mungkin dengan roadshow ini bisa apa ya, untuk itu kangennya dia, pengen kotanya dia. Ngerti. Silakan yang mau ke kota-kota yang betul. Iya. Persiapkan ya Om ya. Kita kemungkinan akan berangkat itu di bulan Mei akhir, kemudian kita akan berangkat dan kita akan udah punya list ya Om, beberapa daerah-daerah yang udah kita list itu ada sekitar 5-6 kota ya, mungkin ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin juga akan nyebrang juga, cuma kita belum tahu nyebrangnya kemana. Jadi tunggu kita akan announce di official Instagram kita. Ya Om, kasih tahu dong Om sosial medianya, kali aja nih sobat Decaster ya kan, ada yang mau, wah gue kayaknya tertarik nih ya kan sama Jim gitu kan. Silakan Om, dipromosikan. Teman-teman Decaster di luar sana nonton kami ini boleh gabung di IDJL, nama FB-nya itu Indonesia Diecast Developer. Oke. Untuk FB aja sih. Nanti kalau di IG kita memang belum bikin, hanya satu sosial media di Facebook aja. Oke, berarti untuk saat ini emang fokusnya di Facebook aja Om ya? Di Facebook. Sebenarnya di Instagram juga ada. Aktif. Yang pegang kendalinya masih di founder. Oke. Berarti buat kalian semua mungkin bisa dicek aja langsung di Facebooknya ya Mas ya? Official ya. Itu langsung dicek aja. Apa namanya Om? Sorry tadi. Indonesia Diecast Developer. Oke. Nah, ini yang nanya nih Om, dari Om Stefanus Rap. Pertanyaan sebenarnya sama sih. Apakah ada akun IG IDJL? Ada ya? Ada. Cuman ya itu tadi saya bilang. Foundernya masih yang pegang memang foundernya. Jadi memang belum begitu ramai ya. Semoga dengan Adanya ini. Gitu. Amin. Follow nggak pada follow nggak? Follow nggak? Ya, jadi yang pengen tahu akun official IDJL itu bisa langsung cek aja di Instagram Indonesia Diecast Jeep Lovers. Betul sekali. Kalau disingkat IDJL. I-nya apa? Ya Indonesia kan tadi udah panjang lagi nih Nah,
Tapi itu sekarang masih dihandle dari masih dihandle sama foundernya ya Om. Jadi lebih aktif untuk di Facebook. Betul. Mungkin bisa join dulu di Facebook. After itu mungkin bisa langsung join ke Instagram. Betul sekali. Kalau di Instagram namanya IDJL Official. IDJL Official. Official. Ya. Betul. Langsung di follow ya kan. Follow ya. Karena buat yang tahu pengen tahu keseruan apa aja IDJL di tiap minggunya, aktivitas apa aja sih yang akan ada di IDJL. Pasti diupdate situ. Pasti. Betul sekali. Oke, Mas Aco. Om, biasa kalau swap meet nih Om, kita kan tahu nih komunitas kan itu pasti sering banget nih ada kopdar rasanya ya, kopdaran lah. Biasanya aktivitas yang dilakuin tuh apa sih Om? Selain gibah ya? Iya. Iya, mulai nih. Kalau nongkrong nggak gibah tuh kayaknya Kurang ya? Yang pasti itu ini sombong. Iya. Ini satunya koleksi. Ini beda nih, ini Beda nih. Iya, itu tuh kayak saya lah. Oke. Belum punya kan? Punya saya kan. Padahal saya custom gitu. Oh. Sombongnya di situ. Kayak gini kan. Belum ada ya. Jadi selain ajang silaturahmi juga untuk memperpecah. Betul. Tapi guys, sombong tanda kutip ini baik ya. Baik ya. Ini takut salah nangkap nih ntar orang nih. Itu meracuni teman biar beli. Betul. Itulah. Bukan sombong yang gimana-gimana gitu. Nah. Paling pasti ke fotografinya. Fotografinya. Aktif Om fotografinya Om. Kalau misalkan untuk video gitu segala macem aktif nggak kira-kira? Kayak misalkan dia main sinematika atau stop motion segala macem. Ada juga. Oh. Oh di Facebooknya juga. Nah, biasanya tuh udah ada schedule belum? Udah ada terschedule kah atau spontan aja Om? Uhuy. Untuk kopdar? Oh, kalau untuk kopdar spontan. Spontan. Tapi kalau di Facebooknya sendiri ada temanya tiap minggu. Nah, Oh. kebetulan yang itu untuk tema mingguan gitu-gitu ada admin namanya Mbak Ari namanya. Oh, Mbak Ari. Mbak Ari. Mari dengar ya. Bari kalau nonton denger ya Bari ya. Berarti setiap minggunya itu beda-beda tema Om. Beda-beda tema. Beda. Contoh, misalkan nih, ibaratnya bukber bareng IDJL. Waduh, bukber bareng tuh ya. Dua tuh. Terus minggu depannya Lebaran bareng IDJL. Oh, kayak gitu. Jadi tema minggu ini Jeep mengintip. Jeep mengintip. Wah, menarik. Saya cat. Oh, saya ya. Main blowing ya. Bisa. Udah berubah kayaknya ya. Masih. Oh masih ya. Oh, masih. Ada tema admin sama ya tema member ya. Jadi kalau member yang kemarin jadi cover yang dipilih sama admin, nah itu mungkin bisa lempar tema. Oh, alah. Oh, jadi bisa lempar tema gitu ya, Om ya? Ya. Nah Om, IDJL pernah ikut event terbesar apa sih Om? Event diecast. Apakah ada event-event lain Om? Ada juga Comic Comic Con. Comic Con apa Comic Con? Comic Con apa? Comic Con. Yang dulu ada Toy Story juga banyak sih. Betul yang banyak. Gitu kita sebelumnya dulu sempat itu juga gitu pameran-pameran. Ya. Nah, ikut ID itu dari kapan sih Om? Awal IDJL ikut. Awal ide, jadi kita udah mulai itu ya fotografi ya. Kita udah 5 kali EDE di kalau 5 kali? Dari 2010 ya. 10, 9, 8 kita ikut. Oh. Main ya. Cuman karena kemarin kan memang ada yang bolong. Di 11 kita bolong, tapi yang 10 kita tampil wow lah. Oke. Ide keberapa Om yang paling berkesan? 10. 10. Ide 10 karena ada kita menampilkan 1:1 Cherokee-nya. Gokil. Masih juga buat lo nih. Gua kenal IDJL itu di tahun 2023. Waktu eventnya Hot Tours di Karawaci ya. Ya. Kita mengundang IDJL untuk karena gini men, gua tuh orang yang termasuk melihat diecast tuh kayak kenapa sih harus jadi mulu gitu kan. Benar. Gua tuh pengen cari pembeda gitu, makanya gua wah menarik nih ada Jeep Overs gini kan. Gua undang lah, akhirnya gua undang ke eventnya Hot Wheels. Dan di Oktobernya belum sebelum Oktober ada Legend Tour ya kita ya. Ada Legend Tour di Cubic. Dengan mobil 1:1 Om Dito juga ya. Nah, Om Dito ikut ngalamin tuh karena untuk apa ya? Karena mobil baik lagi guys.
karena dari sekian mobil yang ikut itu mobil-mobil GDM rata-rata. Ini jadi pusat perhatian mobilnya kalau menurut gue. Sampai akhirnya di IDE mobil Om Dito ikut di display. Nah, gitu. Jadi informasi buat teman-teman juga. Mungkin di ID10 tuh IDJL tuh kolaborasi dengan Om Dito ya. Betul. Om Dito Rescue Indonesia, mungkin bisa dicek juga Instagramnya Om Dito Rescue. Om Dito Dan Rescue. mungkin Itu ya. oh boleh. Nah tahun ini Om, tahun ini sudah ada plan kah untuk di IDE? Kira-kira apakah mau ngajak Om Dito lagi atau mau ngedisplay 1:1 mobil lainnya? Apakah masih menjadi secret? Misteri. Mungkin masih secret ya, karena kita juga belum konfirmasi ya sama Om Dito ya. Iya. Masih secret ya. Kita sembari nyusun konsep ya gitu kan. Kita harus melakukan apa nanti di ide itu gitu kan. Terus schedule-nya, terus program-program apa sih yang mau kita tampilkan gitu. Jadi tidak hanya monoton datang duduk ngopi-ngopi gitu kan, tapi kita kayak kemarin juga IDE 10 saya cukup ini sih bangga sih dengan banyak pertanyaan orang tentang ini ada nggak salah empatnya gitu kan. Wah ada, dengan bangga saya gitu kan menampilkan itu gitu. Nah nanti mungkin di IDE 12 kita pikirkan dulu nih temanya apa nih kita. Dan harus join ya Om. Kalau Insyaallah kontak harus join. Yes, catat yes. Yang penting surat putihnya melayang. Iya. Dengan baik. Boleh. Catat ya, harus undang ya. Undang tuh. Karena kita juga udah punya nama di IDE sebenarnya ya Om ya. Kita udah punya nama sebenarnya di IDE. Nah, ini Om, gue punya salah satu pertanyaan yang sering gue tanyain ke bintang tamu yang ada di sini. Dan ini gue coba untuk kalau boleh dijawabnya masing-masing ya, Om. Siap. Pertanyaan sebenarnya simpel Om. Melihat industri diecast sekarang yang ada di Indonesia, yang kita tahu nih Om, banyak banget brand-brand ini sekarang udah masuk nih. Ya kan, ditambah dalam kurung ya, banyak banget orang-orang FOMO, walaupun kalau menurut gua orang-orang FOMO ini tidak merugikan ya. Justru malah menambah industri diecast itu lebih baik gitu. Warna. Nah, melihat industri diecast sekarang yang ada di Indonesia, tanggapan seperti apa? Mulai dari Om Willy dulu mungkin. Kalau menurut saya sih sekarang lebih bervariasi. Betul. Bervariasi ya. Setuju. Bervariasi, sangat Bervariasi. Jadi kita mungkin ada Wrangler tapi dari produknya beda-beda gitu. Jadi kita bisa membandingkan gitu. Lebih detail yang mana gitu. Itu yang kita kadang-kadang kan memang koleksi siapa yang paling detail ya kita koleksi gitu. Tidak yang monoton yang cuman makanya kan punya Om Iman kan di custom dong biar nonjol gitu. Iya. Biar beda. Enggak cuma basic aja. Iya, betul. Ya, menurut saya variatif sih. Jadinya kita juga bisa mengkoleksi macam-macam. Betul. Kalau dari Om Iman sendiri Om? Ya, dengan hadirnya produk-produk yang macam-macam ini akhirnya kita menambah banyak pilihan jadinya. Banyak pilihan. Cuman sayangnya yang memproduksi Jeep ini dikit. Itu. Jadi kendala saya itu. Iya, ini bocoran juga nih Om. Jadi tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Kita tuh sempet apa ya? Sempet ngobrol-ngobrol lah sama salah satu brand otomotif. Dan kebetulan otomotif ini brandnya Jeep. Tuh, ya. Tadinya nih ya, ini plan awal nih. Mereka ini pengen bawa ke IDE Jeep LBWK. Tadinya yang warna hitam. Cuman karena ada beberapa faktor yang harus dikuatkan dari tim mereka, akhirnya mereka coba untuk hold dulu di tahun ini dan tidak menutup kemungkinan apakah di IDE 13 nanti yang akan ada Jeepnya gitu. Tapi kalau itu jadi kebenaran tahun ini Om, itu gila Om menurut gua. Gokil ya. Amin. Karena gua dikasih langsung sih Om. Nih, Cok, mobilnya. Dan ya gua sangat kagum sih sama bentukan modifikasinya. Dan itu kalau menurut gua orang pasti ngincer.
nanti di spill Om. Di balik layar seperti biasa. Iya, Kebiasaan banget, kebiasaan. Heran banget. Kan penasaran saya gitu. Maksudnya kayak gimana ini gitu. Coba bentar nih ya, Mas, bentar nih. Gua dari tadi ngeliatin ini nih. Iya kan, gua ngeliatin ini. Om, Iya. kira-kira Om, yang paling terfavorit yang mana nih dari Om Iman dulu nih? Yang paling di aduh, gua demen banget. Enggak, nih. jenis jeepnya apa yang saya custom? yang di custom sekarang. Oh, yang paling favorit yang pasti yang itu tuh. Yang mana? Yang ini. Om Dito. Oke. Bisa sedikit ngejelasin nggak sih Om? Gitu, yang ini kenapa jadi favorit atau mungkin ini yang paling tertua atau gimana gitu. Ya memang yang namanya Jeep udah pasti kita suka semua, mau jenis kayak gimana gitu kan. Cuman karena ini Jeepnya ini luar biasa, rescue, historinya rescue gitu, dia sudah melakukan kegiatan bencana alam, kemanusiaan. Orang udah pasti mengenal. Saya kalau foto ini, betul. kalau saya foto ini, ownernya mobil ini pasti komen. Oh, Saya posting di IG, di Facebook pasti komen, oh Cherokee itu katanya, gitu. Nah makanya saya favorit yang ini. Tapi yang tidak menutup kemungkinan yang lain juga favorit juga. betul. Kalau saya melakukan pendakian naik gunung, pasti saya bawa. Naik gunung bawa diecast ya? Bawa diecast saya, Bodai ke Om. bawa. Sampai sekarang tapi masih naik gunung. Masih naik gunung saya. Buat rescue. Oh, enggak dong. Jadi ini sebenarnya Tapi gini, tentekin. kenapa punya ciri khas. Oke. Orang ngelihat saya ini anak udah tua masih bawa mobil-mobil. Wow. All about test. Kayak gimana? Semua Tagline terasa. ID men. Akhirnya It doesn't matter. akhirnya saya punya kenalan baru di situ. Gitu. Akhirnya bisa ngegarap ya, Iya, orang yang tadinya nggak tahu jadi kayak buat tap 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 tap. pancingan jadinya biar dapat teman baru gitu. Oh, Waktu saya gila. naik Sumbing, Heeh. saya bawa Rubicon yang master jamnya di Hot Wheels itu. Orang ketawa. Oh. Nah, akhirnya saya naik Sindoro, kenal lagi sama orang itu. Ketemu lagi sama orang itu. Oh, ini yang naik Sumbing kemarin ya? 2 bulan yang lalu lah, kok kenal? Yang bawa mobil-mobilan katanya. Oh, Kayak gitu. bilang ya mobil-mobilan tuh. Iya, gitu. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Dia boleh Gitu. ketawa tapi Dia dia tidak nggak tahu tahu. value. Dia nggak tahu tuh. Kalau Om Willy sendiri Om, suka bawa diecast juga nggak pengalaman Om? Saya kebetulan bawa yang gede-gede tapi itu kan masih standar ya. Jadi nggak ada yang di custom. Saya memang belum bisa mengcustom seperti Om Iman gitu. Cuman saya memang favorit punya Om Iman. Makanya tadi saya tunggu-tunggu mana yang nggak favorit saya tunggu. Oh, ditunggu. Biar dikasih. Bisa. Bisa. Sayangnya semuanya favorit ya. Semuanya favorit. Aman ya Om Iman ya. Aman gitu kan, aman. Makanya saya Tapi menarik juga nih, ini baik yang bahasanya apa ya? Panjang-panjang ini bahasanya apa Om? Panjang. kebetulan saya di Lontong itu kadang saya iseng suka buka-buka IG ya. Nah, di skala 1-1 ternyata di luar sana Amerika sendiri di kampungnya dia ini ada gitu kan. Oh. Saya ya istilahnya ya mencontoh mereka gitu kan yang Ya, ada di ya. situ gitu. Nah, kalau ini Om, kenapa ini bisa terbilang gitu? Awas. Kalau ini kan produk, ini kan memang brandnya Jeep gitu. Cherokee itu kan memang brandnya Jeep. Ya. Gitu. Iya. Mau yang model-model SUV gitu banyak juga gitu. Liberty gitu juga banyak gitu loh. Liberty, terus apa? Grand Cherokee. Grand Cherokee. Ini Cherokee sendiri banyak sih yang berbentuknya SUV. Tapi ini mesinnya mesin Jeep semuanya. Jadi itu produknya brandnya dari Jeep. Ya. Nah, kalau kayak yang sering kita lihat di tol Om, yang tot. Nah, Agak gitu. mobil-mobil Parejo. Iya. Oh. Apakah itu bisa dibilang Jeep juga? Om? Nggak usah bawa marga. Bukan, Nah, Pajero kan dari Mitsubishi. Kan? Betul. Mitsubishi itu. Nah, karena gini, karena baik banget mungkin POV sobat EGT yang baru ya, baru mulai ya, melihat karena bannya dan bentukannya SUV besar itu ya. Besar. Jadi mereka mengklaim kayak Oh, ini Jeep. udah Jeep gitu. Ya mungkin kalau di sana sih bilangnya kan 4x4 itu kan Jeep. Nah, Itu aja sih. Jeep tapi biasanya dibilangnya JIP gitu. JIP. Kalau makanya dulu kan ada majalah JIP gitu. Magazine kan dulu kan. Oh iya benar. Sekarang nggak ada gitu. Benar. Jadi dia memang mengulas tentang 4x4 gitu, aja sih yang off-road
Iya betul. Menarik banget. Oh berarti Pajero tuh bukan ini ya, bukan Jeep ya? Bukan. Catat. Awas nih, rame nih. Itu bintang Ini 3. bahaya nih. Bintang 3 ini. Makanya. Jepang. Iya. Mitsubishi, Mercy dari Jerman ada. Terus apa lagi? Nissan. Iya. Nissan. Walaupun produk Amerika ada juga yang Hammer yang dibilangnya Jeep, Nah, tapi itu. dia bukan Jeep, dari itu Hammer. bukan Jeep brand gitu. Hammer. Ya perlu digarisbawahi itu brand. Brand. Gitu. Ya. Setuju kita. Kalau brand. Brand Jeep itu banyak sekali. Oke. sebenarnya. Banyak. Ada Cherokee, ada Jeep Willys, ada Comanche. Rubicon, Sesuai nama ya. ada TJ, DJ. Ya. DJ. Banyak lah itu. Banyak sekali sebenarnya. Kalau mau kita explore semuanya Jeep banyak sekali. Banyak ya. DJ. Banyak pasti Banyak. badannya. Kacau ya. Banyak koalisiannya juga ya. Ada semua ya jenisnya ya. 15-an tuh. Apa ya kita main ke Tapi rumahnya? masih Itu sih. kalah sama Om Haribowono. Ya. Haribowono. Dilempar terus Om, dilempar. Sapu. Om itu juga ya. Om apa yang Semarang? Ya. Om Stefanus ya. Daryatno. Wah, juga. Stefanus Rap bukan. Bukan ya? Daryanto. Kalau saya kan bukan koleksi, saya penikmat. Bisa aja. Tapi kayak kita harus cek nih men, kita harus main ke rumahnya nih. Boleh. Kita harus main ke rumah masing-masing nih. Kita udah. Ya, Siap nggak nih? Saya masukin dulu ke kontennya. Nanti kalau gitu kita masuk gajian. Gak usah. Langsung aja. Langsung. Bisa main Pak RT dulu. Om, gue mau nanya nih. Siap. Ada nggak sih Om momen unik pertama kali ngoleksi diecast? Kira-kira dari Om. Momen Iman unik. dulu. Sebenarnya sih saya tidak sengaja ini mengoleksi diecast ini. Kembali lagi tadi karena memang hobi saya naik gunung, saya mengenal teman orang Surabaya. Waktu saya naik Gunung Tambora, dulu ulang tahun Tambora yang pasca meletusnya 2 abadnya, meletusnya Tambora. Nah, saya melihat orang itu bawa mobil-mobilan. Oke. Saya merasa aneh sebenarnya gitu kan. Untuk orang awam mungkin merasa aneh lah ya, awalnya. Memang awam banget saya pada saat itu gitu. Ini orang ngapain bawa mobil-mobilnya udah tua gitu kan. Udah ribet gitu kan, Iya, bawa nah. mobil. Setelah turun saya penasaran. Kebetulan saya udah minta nomor WA-nya. Om, ini kemarin saya penasaran gitu. Nah, dari situ timbul saya mengoleksi. Oke. Pertama sih bukan Jeep gitu kan, ya kayak yang Apa tuh? Awalnya Takut sih- dibilang selingkuh lagi. saya sih sebut aja Lamborghini awalnya gitu. Lamborghini. Cuman itu mobil Lambo. mewah kan, mobil mewah, tapi kok saya nggak serk gitu kan. Ya, Saya nggak serk karena ini dunianya cuma satu dia nih gitu kan. Hanya di dalam di aspal doang gitu kan. Nggak bisa di lumpur. Nggak gitu nakal kan. ya? Nggak nakal rar ya, gitu ya? Nggak nakal. rar gitu. Nggak Gitu. ngigit. Akhirnya ya tadi saya bilang tuh mencari-cari masalah Jeep, ternyata ada gitu. nah, kalau Om Willy Sob, Om Willy. apa Om? Kalau saya kebetulan dulu waktu awal punya diecast itu justru yang klasik. Klasik. Yang klasik kayak BLR. Oh, Saya oke. dapatnya murah sekali gitu dengan skala 18. Waktu itu saya beli di Matahari Blok M. Itu cuman 16.900. Wow, dulu 16.000 ya? Iya, tahun 2000 itu. Tahun 2000. Nah, itu mulai dari situ saya yang pokoknya klasik yang skala 18 saya ambil, saya beli di Golo pasar baru gitu, murah sekali. Terus habis itu kok saya nggak nemu ini yang jenis ini kan. Tintin. Nah, Tintin ya? Tintin ya? Ini bukan Tintin, ini bukan. Bukan. Bukan, cuma ini saya jadi ingat gitu. Loh, nama saya sendiri. Ini kan nama Nama sejarah gue. nama saya. Sama gue nih gitu kan. Nama saya dulu Brimob, kebetulan Brimob. Oh. Dia lagi ngoprek ini nih, ngoprek Jeep Willys skala 1:1 gitu. Terus saya kan dibilang sama bapak saya, ini dulu kamu namanya ya dari Dari ini. sini. Oh, gokil. Ini kok. Pantes ya, tadi kok kayak itu di custom atau gimana gitu kan. Iya. Awalnya, gitu kan. Nggak Ternyata tahu. emang itu Lebih story-nya. lengkapnya kan lebih Oh, lebih kayak bener. siapa Iya. gitu kan. Seganteng orang. Iya. Kan ada. Masuk Peko. Bentar, ini gue nanya eksklusif nih ya. Gue nanya eksklusif nih, bener-bener eksklusif di sekarang doang nih. Tanggapan istri Om
tentang hobi diecast. Om Iman dulu deh. Ini dapur mukanya Om, muka Om, nggak apa-apa. Oke. Awalnya sih istri saya ngapain sih buang-buang duit untuk beli mainan itu. Akhirnya saya jawab, gara-gara diecast ini bisa menyelamatkan 2 nyawa. Wow, 2 nyawa. 2 nyawa. Ini saya agak merinding. Sama lagi Om, sumpah. Sumpah. Serius nih. Merinding. Saya sedikit bocorin ya. Silakan. Waktu istri saya melahirkan sesar, terus membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Dokter mengatakan ini harus segera dioperasi. Terus ditanya sama dokternya mau menyelamatkan yang mana, anak apa ibunya? Saya menjawab dua-duanya. Jujur, saya nggak pegang duit 1% pun. Setelah dioperasi, keluar maghrib, saya dipanggil untuk bayar. Saya bilang nanti saya bayar, jaminannya kepala saya dulu. Kepala ya. Cuman di dalam rumah sakit itu saya ada fotonya sih di Facebook. Saya bawa Jeep Rubicon warna merah. Itu saya foto di rumah sakit. Saya foto, saya nyari duit sebanyak ini di mana ya? Saya menampilkan foto itu. Alhamdulillahnya teman-teman diecast di luar sana merespon. Merespon dan DM pribadi saya. Om kenapa? Om nggak biasanya bikin status kayak gini. Saya ceritain, istri saya kondisi seperti ini. Saya punya dana. Tapi saya tidak minta bantuan dari orang lain sih. Cuman saya hanya ingin mengeluarkan rasa sedih saya. Karena laki-laki itu tidak bercerita. Iya, tidak bercerita ya. Nah akhirnya itu teman-teman itu melakukan open donasi. Itu waktu itu, dan alhamdulillah dibantulah sama teman-teman di Caster seluruh Indonesia. Gokil. Sumpah gue bangga dan merinding banget. Terima kasih Om Darah Biru. Wah. Almarhum Om Lerndo Vermania yang membantu Gokil, saya Om. dan teman-teman ABCD dulu yang tidak bisa saya lupakan. Dan sampai detik ini diecast itu adalah darah saya. Nah, tuh guys, nggak bisa dipisahkan. menarik guys. Ini Gitu. si gua dari sekian lama Nge-podcast ya, atau ngobrol sama beberapa teman-teman diecaster ya. Benar. Baru kali ini gua mendengar cerita yang menurut gua jadi berpikir diecast itu mempersatukan. Dan bukan sekedar ya. Bukan. Jadi gue berpikir di balik drama-drama yang ada nih, kita tahu nih ya, di Facebook dimanapun, tapi ada sisi di mana diecast ini sebagai objek mempersatu gitu. Kemanusiaan juga. Ini terjadi gitu. Gokil. Nih, sorry banget. Yang ekspektasi gue tuh yang bakal jawab sama Om Iman tuh ya panci dilempar atau enggak piring ya Om ya. Ternyata emang gokil. Luar biasa kisahnya Om Iman. Iya, tadi awalnya sih istri saya marah-marah. Awalnya sih marah. Setelah saya beritahu istri saya, langsung tarik napas, diam. Ini betul. Diam. Saya bawa diecast kemana-mana. Kalau saya bilang mau kopdar, ya hati-hati. Udah mulai berdamai ya Om. Damai banget. Dan mengerti ya. Udah CS lah. Katanya ikut koleksi men. Katanya ikut koleksi istrinya. Iya. Ini rame lagi nih. Gua datengin boros jangan. Om pilih sendiri Om. Silakan Om. Saya kebetulan sebelum kenal itu saya sudah koleksi. Jadi waktu kebetulan istri yang ngapel ke rumah. Membeda ya. Waktu itu saya ngekos sih. Ngekos. Sudah terpajang gitu. Nah itu sebenarnya dia udah tahu kalau saya memang koleksinya diecast. Dan waktu itu maksudnya terbuka rahasianya itu karena jadi sebenarnya istri saya itu punya surprise diecast
untuk ngasih saya. Kayak ada insecure ya. Dan saya temukan itu setelah saya menikah, dan saya temukan di rumah mertua gitu. Saya tanya ini beda siapa, terus baru dia ngomong ini sebenarnya mau dikasih kamu waktu dulu. Ayo. Waktu dulu. Cinta-cintamu nih. Iya. Gokil. Jadi dari awal memang dia udah tahu gitu. Oh, Tapi sekarang pun kalau saya dapat pakai diam. dia tidak akan komentar selama tidak mengganggu Yang lain. yang lain. Betul. Berarti aman ya? Uangmu, gitu. Berarti aman ya dua-duanya ya? Aman. Gokil. Aman. Nih, campur Tapi aduk gua hari ini. kayaknya kalau mau belanja udah dilirik sama istri. Nah, langsung ini ya, langsung ini ya. Langsung ini ayo lo, gitu. Mana lo, gitu. Udah begitu. Mungkin nanti kita merasakan gitu. Iya. Nanti kita merasakan men. Kan? Biasalah itu mah biasa. Biasa ya, Om. Walaupun ada izin atau dengan muka ceria itu tetap. Iya. Hati-hati juga. Betul. Sesuai. Berarti ini harus ada kolaborasi antara suami dan istri. Betul. Sama dengan IDE. Iya. Tahun tapi ini. tapi rata-rata mereka akan mendukung gitu. Betul. Daripada Iya. main yang lain gitu. Nah, Betul, iya. ya. Nah, ini ramein, ramein. Setuju banget. Padahal ada main-mainnya. Bisa kelihatan gitu. Betul. Dari harga kelihatan ya. Iya, betul. Benar. Sama kayak IDE tahun ini men. Oke. Ada kolaborasi. Jadi tahun ini Om, IDE itu dengan yang tadi Niki jelaskan dengan tema Back to the Days, itu banyak brand yang akan berkolaborasi dengan beberapa lokal hero atau Betul lokal sekali. pride. Karena kita juga ingin mengangkat beberapa talenta lokal Indonesia yang akan terlibat di IDE tahun ini gitu. Nah mungkin salah satunya mungkin kalau kemarin ada dari teman-teman IDD itu juga akan ada kolaborasi dengan kita, tapi kita belum bisa menyempilkan apa bentuk Betul. kolaborasinya, tapi akan kita announce juga di official Instagram kita gitu. Pasti baik banget kolaborasi tahun ini gitu. Om, pertanyaan juga nih Om, challenge dari komunitas itu apa aja sih Om? Maksud challenge itu mungkin kayak ini kali ya, gimana caranya bisa bikin tetap solid atau tetap guyup nih dari secara internal. Nah itu gimana sih caranya Om? Sebenarnya kalau untuk di grup kita sebagai admin harus aktif gitu. Jadi harus aktif. Kita mau nge-like, mau komen itu aktif. Itu kan menjalin Betul. gitu. Lama-lama kita jadi kayak saudara aja sih. Gitu loh. Karena kita sering berkomunikasi. Termasuk kan itu kan kita interaksi ya. Interaksi gitu. Biar lebih dekat lah. Jadi kalau ada teman atau apa yang posting gitu-gitu, kita kasih respon gitu. Kita kasih like atau mungkin komentar atau bercanda boleh kok gitu. Ya, asal tidak menyakiti dan itu aja. Betul. Tidak menyakiti. Yang penting dan lebih enjoy tidak ya, Om ya. salah. Ya. Dan tidak saling mencela gitu. Betul. Saling mencela untuk kok kamu punya itu jelek banget sih. Nah, punya diecast kok. Gitu kan. Itu nggak boleh. Bahaya tuh. Bahaya tuh kayak gitu, betul. Ya. Nah ini ada yang nanya juga nih Om, dari Om Stefanus Rap. Willis itu termasuk JIP atau JIP? Kalau Willis masuk JEEP. JEEP Om, jelas. Itu kan JEEP. memang awalnya dari situ-situ juga sih. Oh mungkin bukan melihat building di Jogja kali ya. Saya tahu itu gitu kan. Tapi kalau untuk brand yang Willis aslinya itu Amerika ya Jeep. 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 Jeep ya. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Sebentar belum ada, tapi Nah, ini pertanyaan belum dari ada. internal. Oke. Selama terjun di diecast Om, gimana sih cara ngerawat diecast itu? Tipsnya, tips ada nggak sih Om? Ngerawat diecast yang mungkin yang baik dan benar gitu. Seperti apa? Kalau untuk diecast yang Jeep ini sebenarnya tidak begitu Rewel. sih. Justru karena semakin buluk semakin Semakin asik. look Jeepnya kelihatan banget. Tapi kalau untuk brand-brand yang lain mungkin memang dia harus pakai sarung tangan, dilap, digosok nggak tahu deh. Memang agak ribet gitu.
Cuman kalau kita Jeep untungnya ya kita mau main lumpur-lumpuran gitu. Bodo amat gitu ya. Bodo amat gitu sampai gini. Karena emang di situ tuh rumahnya ya. Iya gitu memang itu. Habitatnya di situ. Habitatnya ya. Dengan habitat yang benar. Iya. Kemarin waktu di berapa itu aja kita bikin diorama benar-benar dari tanah. Dari tanah benar. Gitu. Dari tanah belum bertanah. Tanah. Kemarin itu 10 begitu juga. Di ID 10 juga orang sampai dikejar-kejar Mas Satpam, kita ngambil tanah, dikirain mau ngapain gitu kan. Disangka mau aneh-aneh. Iya. Dia nggak tahu aja. Iya, padahal itu diorama dadakan. Sistem kebut semalam. Di luar dekesnya, gue adalah salah satu orang yang tertarik dengan RC. RC dari mainan Oh off-road. iya. Baru mau tanya, diambil sama dia. Main RC juga nggak sih? Enggak, kebetulan enggak. Nggak, tapi akan maksudnya bukan akan, tapi tertarik untuk main dong. Ada sih sedikit tertariknya gitu kan, ada sedikit. Cuman mungkin kalau menurut saya sih belum kelasnya gitu. Iya. Mahal kalau menurut saya. Kalau dinilai dari harga sih memang gitu kan. Akan menguras kantong nih biasanya. Agak dalam ya. Agak Sampai dalam sini gitu kok. kan. Nguras kantongnya tuh. Nanti Daikes skala 64 enggak kebeli nanti. Bisa itu gitu kan. Itulah. Tadi sebenarnya mau nanya itu. Iya. Main juga nggak sih RC segala macam? Karena emang jujur ya. Kalau saya pribadi lebih demennya RC. Itu kembali ke Selera. Selera sih ya, selera, Betul. selera. Karena Walaupun brand Jeepnya sama gitu kan. Selera sih sebenarnya. karena kalau misalnya ngeliat udah kotor-kotoran tuh kayak aduh, gokil gitu, kayak laki gitu, kayak laki Cuman banget kalau gitu. di RC kan mungkin kalau di sama ID kan mungkin udah nggak cocok ya karena Ah. Indonesia diecast namanya aja diecast. Ah. Kalau RC kan bukan diecast. Tapi sebenarnya dengan ID itu kan bisa dibilang juga eventnya mainan om, mainan lah. Oh, Di luar universal. dekes ya. Nah, sekarang kita juga mewadahi Semua mainan. yang seperti itu. Jadi contoh RC, Ya. Tamiya. Nah, kan kita belum tahu nih Tamiya ini maksudnya kemana gitu kan. Ya. Ya kan akhirnya ya udah kita kenapa nggak kita libatkan aja di ID sekalian gitu. Yang Nah, rame ya. ada betul, ada RC, ada yang kita juga ada apa namanya? Scaling modeling ya, yang pesawat itu ya apa ya? Ya, Lupa. iya, Nah, iya, itu iya. itu juga ada ya kan. Iya, iya. Mungkin tahun ini juga akan ada yang berbeda. Mungkin salah satu mungkin ada yang lagi rame nih om. Beyblade tuh Gangsing. modelnya. Gangsing. iya. Gangsing. Kalau kita kan gangsing kasih pakai Iya, satu botol. iya. Beyblade. Wang gitu ya kan. Iya. Wing gitu kan. Kalau ini enggak, dia Iya. tarik itu juga ada potensi untuk join juga lah. Ya. Gitu. Nah, Om, PKG Om, gua mau ingetin juga buat teman-teman sobat Decaster nih, kalau ID itu akan kembali hadir di tanggal 25-26 Oktober. Betul sekali. Hanya di TV loh. Itu tempatnya ada di Hall 10 guys, SBSD. BSD ya. Jadi buat kalian semua persiapkan nih yang punya THR sekarang nih, mau Betul. tabungin boleh. Betul. Kan, tunggu sampai Oktober ya. Nanti Oktober kalian hunting, dan kalau misalkan ketemu sama om-om juga, kalian mau sharing boleh om ya. Boleh banget. Boleh banget mau tanya-tanyain tentang Jeep, tentang JIP, tentang cara ngerawatnya, tentang apapun itu boleh banget guys. Betul. Jadi jangan sampai kelewatan di 25 dan 26 Oktober. Gitu. Om, pertanyaannya mungkin mewakili dari teman-teman sobat Decaster. Dari mobil yang ada dipajang di sini Om, atau selama ngoleksi Jeep, pernah ketemu nggak sih Om koleksi yang paling mahal? Atau paling bervalue atau paling rare? Pernah ketemu Om? Khusus Jeep apa? Khusus Jeep. Khusus Jeep ya. Kalau yang selama ini saya ituin sih Time Micro juga termasuk Time Micro. lumayan, Lagi rame. lumayan itu. Sama satu lagi Hot Wheels yang 600.000 itu Ya ada. Itu Yang skala LC. 43. Ya, Skala 43 itu ya. itu juga. Ya. Tapi kalau untuk koleksian saya sih mahal semua. Mahal semua ya? Karena tidak ada yang jual. Karena seni. Iya. Gokil, seni adalah Itu. ledakan. Baik lagi men, karena Dah. yang bikin mahal itu sebenarnya ide Betul. kreatifnya. Ide kreatifnya Yang yang bikin mahal. Betul. Jadi gue pernah main sulap dulu men. Asik. Tunjukin. Gue tahu alat-alat sulap. Oke. Semua sulap itu ada alatnya. Closingan kita suruh sulap ya. Dan gue tahu ya enggak dong, ya kan enggak dong. Dan gue tahu kenapa alat sulap itu bisa mahal. Oke. Karena idenya itu. Iya. Begitupun sama dengan diecast. Mungkin customer ya. Kenapa?
harga kita beli customer nih, beli gantungan itu harga 36 ribuan, 33 ribu lah. Tapi ketika udah di tangan customizer itu bisa sekitar 500 ribu. Dan itu menurut gue hal yang wajar sih karena itu seni dan idenya yang mahal. Betul. Gitu men. Ada lagi nih Ki? Gokil. Yang mulai kan? Mau Sebentar kita akan buka puasa. 3 kata buat IDE. Nah ini yang menarik. Satu-satu Tapi nih dari Om masing-masing Will. ya? Iya, masing-masing nih. Ah, Jangan masing-masing. samaan nih, jangan samaan nih. Mau siapa dulu? 3 kata Om deh. Iman atau Om Willy dulu? 3 kata Om Willy untuk dulu. ID. 3 kata Saya, buat IDE. iya. Kalau untuk ide, satu, lanjutkan. Lanjutkan. Terus rangkul. Rangkul. semuanya. Terus satu lagi the best. The best. Gokil. Thank you Om Willy. Om Iman. 1. IDE itu satu harus semangat lagi. Harus semangat lagi. Makin guyup. Makin guyup. Kreativitasnya ditingkatkan lagi. Keren banget. Thank you Keren banget banget. Om Willy, Om lalu. Iman hari ini. Oh, belum. Tadi kan 3 kata-kata tiga kata-kata untuk ID. Kita biasanya nih Om, sebelum closing itu ada yang namanya kata-kata hari ini. Contoh kata-kata ini. Tetap semangat dan tetap koleksi diecast seterusnya. Nah, gitu. Contoh. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa buka puasa le. Misalkan gitu. Dari Om Iman sama Om Willy. Satu-satu dah Satu. tuh. Kita mulai dari mana nih? Dari Om Willy. Kalau saya Om Willy ya. Bentar Om. Om Willy, kata-kata hari ini dong. Mantap. tunggu ide 12. Ya. Oke, Om Iman. Om Iman, kata-katanya dong. Aduh, apa ya? IDE 12 tetap oke, jangan lupa Oke. jeepnya di bawah ya. Gokil. Thank you. Makasih kita udah sekitar 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol. Dan Sama-sama. tadi kita akan buka puasa. Gua sama Niki mewakili kru yang bertugas juga merasa sangat senang dengan kehadiran IDJL. Dan Sama-sama. ada lagi? Gak ada. Gue cuma say thanks banget karena Yes. emang udah menyempatkan Betul. jauh-jauh ya ke sini kerja juga. Masih Tangerang. Gua nggak expect kok. Maksudnya kalau misalkan ya posisi kan lagi kerja gitu takut ganggu segala macam. Tapi Siap, gua thank you siap, banget. siap. Suatu kehormatan buat gua. Betul. Ya, thank you Iya. juga. Gua mewakili kru-kru yang bertugas juga. Mohon maaf kalau misalkan emang segini ala kadarnya lah Om ya kan. Jangan lupa datengin IDE 12 Dan jangan lupa juga follow akun Instagramnya Indonesia Diecast Expo. dan juga Imanudin. oke. Oh iya. Apa? Coba bisikan, coba komunikasi dulu. Oh, iya. Jangan lupa juga di follow akun Instagram Indonesia Diecast Expo dan IDJ. Thank you banget. Gokil, thank you. Udah nonton. Betul, selamat berbuka puasa buat Selamat berbuka puasa. yang berpuasa hari ini. Selamat menyambut. Sehat-sehat. Ubur-ubur, Sehat. ikan lele. Betul. Kita pamit leh. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.